Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun-Nisa dengan NIM 200310113 dari Pendidikan Biologi A 2020 Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan data yang bersumber dari buku DJ Statistik, yaitu tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Di sini saya mengambil pada tabel 19, yaitu pada bab 3, bidang konservasi keanekaragaman hayati pada halaman 65. Bidang konservasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kelimpahan kekayaan spesies, tumbuhan alam dan satwa liar menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ketiga di dunia. Upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia dilaksanakan secara in situ dan ex situ, yaitu tindakan pengelolaan yang dilakukan di habitat alami maupun tindakan pengelolaan yang dilakukan di luar habitat dengan intervensi manusia. Lalu langsung saja kepada datanya. Di sini saya mengambil datanya yaitu pada tabel 19. Pada tabel 19 ini yaitu tentang jumlah pengedar tumbuhan dan satwa liar sampai dengan tahun 2017. Di sini klasifikasi pengedarnya secara keseluruhan berjumlah 14 subjek, yaitu amfibi, arthropoda, buaya, burung, flora, gaharu, ikan, karang, mamalia, moluska, pakis, ramin, reptil, dan sonokeling, yang jumlahnya itu berbeda-beda pula. Kalau untuk keseluruhannya berjumlah 429. Jadi kita harus menginterpretasi datanya secara masing-masing dulu. Untuk amfibi berjumlah 12, arthropoda berjumlah 11, buaya berjumlah 18, burung berjumlah 32, flora berjumlah 6, gaharu berjumlah 43, ikan berjumlah 42, karang berjumlah 59, mamalia berjumlah 25, moluska berjumlah 5, pakis berjumlah 4, ramin berjumlah 1, reptil berjumlah 82, dan yang terakhir sonokeling yang berjumlah 89. Lalu kita bisa melihat bahwa diinformasikan pada data ini yang tertinggi yaitu pada klasifikasi pengedar sonokeling yang merupakan jumlahnya yaitu 89. Sedangkan untuk yang terendah yaitu pada klasifikasi pengedar ramin yang berjumlah hanya 1. Kalau kita melihat datanya, kita bisa membandingkan juga antara satu dengan yang lain. Contohnya, amfibi lebih besar dari arthropoda dalam segi jumlahnya. Lalu amfibi lebih besar dari arthropoda kalau kita lihat dari segi jumlahnya, yaitu amfibi 12 sedangkan arthropoda 11. Lalu buaya lebih besar dari amfibi. Buaya yaitu 18 sedangkan amfibi hanya 12. Selanjutnya burung lebih besar dari buaya. Burung 32 sedangkan buaya hanya 18. Lalu karang lebih besar daripada gaharu. Karang 59 sedangkan gaharu Karang lebih besar daripada gaharu. Karang yaitu 59 sedangkan gaharu 43. Lalu ikan lebih besar dari mamalia. Ikan yaitu 42 sedangkan mamalia hanyalah 25. Lalu moluska lebih kecil daripada flora. Moluska hanyalah 5 sedangkan flora 6. Lalu ramin lebih kecil daripada pakis. Ramin hanya 1 sedangkan pakis 4.
Lalu reptil lebih kecil daripada sonokeling. Reptil 82 sedangkan sonokeling yaitu 89. Lalu untuk visualisasi datanya yaitu saya memilih line chart. Sebelum kita membahas kepada visualisasi data, kita harus mengenal apa itu diagram line chart atau diagram garis. Line chart atau diagram garis adalah salah satu bentuk visualisasi data yang sering digunakan untuk memperlihatkan fluktuasi atau perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Diagram garis mampu memberikan kilasan pemahaman tentang tren, akselerasi, pertumbuhan ataupun kemunduran dan muatan data dengan ringkas. Line chart digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu menggunakan interval waktu yang sama antara data seperti data serial bulan, harian, ataupun tahun. Visualisasi serial waktu juga dapat dilakukan oleh kolom chart. Namun, untuk menghindari kebisingan atau keraguan visual pada data serial yang besar, diagram garis lebih mudah untuk menyampaikan pesan. Informasi yang bisa kita dapatkan pada diagram garis ini, kapan klasifikasi pengedar yang lebih besar jumlahnya, lalu kita juga bisa melihat kapan klasifikasi pengedar yang kecil jumlahnya. Dengan line chart atau diagram garis, kita akan mudah mengidentifikasi melalui garis atau kurva yang menurun atau meningkat dibandingkan dengan susunan yang rapat. Line chart ini bisa juga kita gunakan ketika kita ingin menyajikan data serial untuk menunjukkan tren. Diagram ini akan menunjukkan keterhubungan serial data numerik dengan satuan waktu yang digunakan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Line chart dapat menunjukkan akselerasi peningkatan melalui garis atau kurva menukik ke atas dan menunjukkan penurunan melalui garis atau kurva mengarah ke bawah. Line chart juga dapat memperlihatkan nolalitas dengan garis naik turun melandai. Pada di sini pada klasifikasi pengedarnya yang paling tertinggi adalah sonokeling. Sonokeling adalah jenis kayu yang dikenal dengan nama sono sungu dan sonobut. Kayu ini tergolong kayu keras dan sering digunakan sebagai bahan pembuatan furniture. Manfaat kayu sonokeling ini bisa diolah menjadi berbagai macam furnitur seperti meja, lemari, kursi, rak, dan lain-lain. Sedangkan pada klasifikasi pengedar yang paling terendah yaitu kita menemukan ramin. Ramin adalah tanaman asli dari Indonesia, ditemukan di daerah hutan dataran rendah. Pohon ramin dikenal menghasilkan kayu dengan nilai jual yang cukup tinggi, sebab kayu ramin memiliki tekstur halus dan corak yang indah, sehingga digemari oleh masyarakat luar dan dalam negeri. Sejak terjadinya penerbangan dan pembakaran liar di tahun 1998, pohon ramin tergolong sebagai jenis tanaman yang langka, lalu terancam punah. Salah satu manfaat pohon ramin yaitu dijadikan sebagai bahan bangunan konstruksi ringan, misalnya yaitu pintu dan jendela. Solusi yang bisa saya berikan yaitu seharusnya pemerintah lebih memelihara atau mengkonservasi ramin lagi, karena kita tahu ramin itu adalah yang mudah ditemukan di Indonesia, khususnya pada daerah Kalimantan atau di Sumatera juga. Lalu ramin ini jenis kayu yang sangat kualitasnya itu bagus. Jadi harapan saya supaya pemerintah itu lebih menyeimbangkan lagi konservasi yang ada di Indonesia ini, supaya kelestarian alam kita juga tetap terjaga. Lalu ketika kita melihat tabel, banyak yang tidak seimbang, yaitu ada yang berlebih sekali jumlahnya dan ada juga yang sedikit sekali. Yang berlebih itu yaitu pada sonokeling, lalu yang sedikit sekali itu pada ramin.
Jadi pemerintah harus lebih menyeimbangkan atau membuat konservasi agar habitat asli yang mencerminkan negara Indonesia itu bisa juga terjaga. Lalu untuk saya yaitu mengubah visualisasi datanya menjadi diagram garis, karena di sini saya melihat banyak sekali subjeknya yaitu klasifikasi pengedar. Jadi alangkah mudahnya kalau kita memindahkannya kepada line chart atau diagram garis, dan akan lebih memudahkan juga kepada pembaca untuk lebih memahami isi tabel tersebut karena subjeknya yang terlalu banyak. Dan saya juga mengikut tren karena line chart ini berkaitan juga dengan tren. Lalu untuk klasifikasi pengedar agar supaya klasifikasi pengedar ini lebih seimbang, maka kita harus sebagai warga negara Indonesia harus menjaga alam kita. Jangan melakukan pembakaran hutan secara liar, karena itu dampaknya lebih besar bukan hanya dari kita saja tetapi makhluk hidup yang berada di situ. Karena gara-gara pembakaran liar tersebut, ekosistem kita juga akan terganggu dan pohon-pohon yang berada di situ juga akan terganggu. Sedangkan kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalau kita tidak bisa menjaganya, maka jangan merusak sumber daya alam Indonesia tersebut. Jadi sekian dari presentasi data dari buku DJ Statistik. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.